Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rachel Margareta Stohang dengan NIM 08051382025098. Nah, saya dari kelas B. Di sini saya akan membuat video laporan akhir praktikum komputasi kelautan dengan judul materi pengenalan software 1, yaitu ada ArcGIS, ArcMapper, dan MVQGIS. Nah, jadi sebelum langsung masuk ke aplikasi ArcGIS-nya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan materi pada pengenalan software 1 ini, yaitu yang pertama ada ArcGIS. Nah, ArcGIS ini adalah software yang dikembangkan oleh EISRI, yaitu Environment Science dan Research Institute, yang merupakan kompilasi fungsi-fungsi dari berbagai macam software GIS yang berbeda seperti GIS Desktop, Server, dan GIS berbasis web. Software ini tuh mulai diperkenalkan pada tahun 1999 dan dirilis oleh Esri pada tahun 2000. Nah, produk utama dari ArcGIS ini adalah ArcGIS Desktop, di mana ArcGIS Desktop ini itu merupakan software GIS profesional yang komprehensif dan dikelompokkan atas 3 komponen, yaitu yang pertama ada ArcView, yaitu komponen yang fokus ke penggunaan data yang komprehensif, pemetaan, dan analisis. Nah, selanjutnya ada ArcEditor, yang dia itu dimana lebih fokus ke arah editing data spesial. Nah, selanjutnya juga ada ArcInfo, yang dia itu lebih lengkap dalam menyajikan data fungsi-fungsi GIS terhadap keperluan analisis geoprocessing-nya. Nah, selanjutnya itu ada ArcMapper. ArcMapper ini tuh merupakan salah satu perangkat lunak atau aplikasi yang digunakan untuk mengolah data berupa citra satelit. Di ArcMapper ini biasa digunakan sebagai pendukung software lain yang menggunakan citra sebagai bahan yang akan dianalisa. Nah, ArcMapper ini juga dapat dijalankan pada workstation dengan sistem operasi Unix dan komputer PC, personal computers dengan sistem operasi Windows 95 ke atas dan Windows NT. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada NVQGIS. Nah, di mana QGIS ini tuh adalah aplikasi sistem informasi geografis desktop sumber terbuka dan bebas lintas platform yang menyediakan tampilan penyuntingan dan analisa data. Nah, QGIS ini adalah perangkat sistem informasi geografis open source yang user friendly dengan lisensi di bawah GNU General Public License. Nah, QGIS ini juga merupakan proyek tidak resmi dari Open Source Geospatial Foundation yang dia itu dapat dijalankan pada Linux, Unix, macOS, atau Apple, Windows, dan Android. Serta aplikasi ini juga mendukung banyak format dan fungsionalitas data vector, raster, dan basis data. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi pengenalan software 1 ini. Selanjutnya, saya akan langsung mempraktikkan pada aplikasi ArcGIS. Jadi sebelum kita menggunakan aplikasi ArcGIS, terlebih dahulu kita harus mendownload peta yang kita inginkan. Yang pertama itu kita buka dulu nih website tanahair.indonesia.go.id. Nah, jadi setelah kita berhasil membuka ini, kita buka tanda download dan kita masuk ke bagian peta EOA. Nah, selanjutnya, di sini kita bisa langsung memilih peta yang kita inginkan untuk diolah. Nah, jadi di sini saya ingin memakai Kota Pariaman. Nah, ini Kota Pariaman. Ini Pariaman. Selanjutnya, di sini kita memakai. Nah, jadi di sini kita mengambil yang hidrografi dulu. Nah, di mana kita bisa memilih garis pantainya. Nah, tapi di sini saya ingin mengambil data yang lain, yaitu juga perairan. Jadi garis pantai perairan. Nah, kita pilih bagiannya. Nah, jadi ini dia udah saya ambil bagian Pariamannya, Kota Pariaman. Dan saya tekan execute. Nah, selanjutnya kita ambil yang bagian toponominya juga. Ini bisa kita ambil juga di tempat yang sama ya. Kita execute. Kita tekan. Nah, dan hasilnya akan terdownload. Nah, sini saya juga ingin mengambil data hipsografinya ya, yaitu yang spot height-nya. Ini kita lagi. Oke. Dan kita tekan execute. Kita tunggu sebentar dan akan kita download. Ini hasil yang ketiga tadi sudah kita download dan akan kita ekstrak.
Nah, ini hasil data yang sudah di-download tadi. Selanjutnya kita ekstrak dengan cara memilih extract here. Nah, kita bisa tunggu sebentar. Kemudian dia ada di dalam zip folder. Nah, dia hasil yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi ArcGIS. Kemudian kita bisa langsung membuka aplikasi ArcGIS kita. Nah, setelah berhasil membuka aplikasi, kita masuk ke bagian tanda kuning ini untuk mengambil peta Pak Indonesia yang sudah di-download pada saat praktikum kemarin. Nah, ini IDKabu 2010 SHP kita add. Dan kita tunggu sebentar. Nah, maka peta Indonesia-nya akan keluar. Di sini kita bisa mencari kota Kabupaten Pariaman yang telah kita cari tadi. Ini saya sudah bisa melihatnya dari ini. Nah, tapi jika kita tidak yakin bahwa ini kota Pariaman, kita bisa menekan tanda kanan dan identifikasi, dan kita bisa melihat. Nah, ini kota Pariaman. Jadi, karena sudah pas bahwa ini kota Pariaman, langsung mengatur di sini dengan skala 1:250.000. Nah, setelah sudah, selanjutnya kita akan langsung menambahkan yang sudah kita download tadi. Nah, jadi sini saya akan langsung memasukkannya. Yang pertama itu kita akan memasukkan garis pantai. Ini. Nah, setelah kita masukkan garis pantai, kita masuk ke perairan. Nah, setelah kita masukkan perairan, kita bisa memasukkan seperti. Di sini saya mencoba 4 bagian ke dalam kota Pariaman ini. Ini itu topon ini. Nah, setelah kita memasukkan keempatnya, nah selanjutnya ini kan masih belum jelas ya dari garis pantainya, perairannya dan semua. Jadi ini IDKabu kita pisahkan dari ke bawah. Nah, di sini udah agak kelihatan hasilnya. Nah, selanjutnya ini kita tekan kanan bagian IDKabunya, properties. Dan di sini kita bisa masuk ke bagian lama. Nah, setelah terbuka kita masuk ke bagian simbol dan kategoris ini. Bagian kategorisnya, sini kita bisa mengubah yang bagian region ini menjadi kabupaten. Nah, setelah mengubah menjadi kabupaten, di sini kita add value. Nah, dan kita bisa menekan complete list. Dan kita bisa mencari kota Pariaman. Ya, kota Pariaman. Oke. Nah, setelah kita menambahkan kota Pariaman, ini kita ubah bagian ini menjadi wilayah Indonesia. Nah, setelah selesai, ini warnanya bisa kita ubah sesuai yang kita inginkan. Ini saya ingin memakai warna hijau. Nah, dan kita apply. Oke, selanjutnya tekan OK. Nah, jadi hasilnya sudah kelihatan warna hijaunya. Nah, selanjutnya ini kita hapus saja yang kabupatennya. Caranya itu kita tekan ini yang bagian list by sort-nya. Nah, ini kita tekan 2 aja. Backspace. Nah, ini juga yang bagian garis pantainya ini. Ini kita ubah aja jadi garis pantai biar lebih mudah dibaca. Begitu juga ini sama yang ininya. Kita ubah jadi perairan agar lebih mudah dibaca. Ini juga kita hapus jadi spot hit aja. Nah, sama yang toponiminya juga. Nah, oke. Nah, jadi kita juga bisa mengubah ini simbolnya ini dengan memilih model simbol yang kita inginkan. Contohnya warnanya juga bisa diubah ya. Saya ingin warna merah. Nah, jadi lebih kelihatan garis pantai.
Ini juga yang perairannya juga bisa diubah. Nah, perairan sini saya ingin membuat di warna biru. Nah, seperti itu. Yang ini juga simbolnya. Ini simbolnya bisa kita ubah ya. Saya ingin membuat bintang dan warna kuning. Ini juga toponimnya juga simbolnya. Nah, jadi itu dia. Selanjutnya, kita pindahkan ke bawah biar lebih kelihatan simbolnya. Nah, jadi setelah nampak hasil simbolnya, sini kita akan melayout datanya dengan cara tekan pack layer. Nah, selanjutnya untuk mengubah ukurannya, kita bisa masuk ke file. Ini ada bagian. Nah, jadi untuk mengubah, selanjutnya kita akan untuk mengubah ukurannya itu kita masuk ke bagian file, ke pack and print setup. Nah, di sini kita bisa langsung mencekkan checklist-nya. Nah, klik custom. Dan kita masukkan angkanya. Ini angkanya ini sesuai pada kertas yang pada Word yang telah diberikan kemarin di saat praktikum, yaitu 82,06. Nah, ini dia itu cm. Dan high height-nya itu 57,06. Ini dia juga cm. Nah, ini kita beli portrait. Oke, nah selanjutnya itu kita bisa langsung kan. Oke. Nah, jadi gara-gara ukurannya seperti ini, kecilnya kita besarin langsung. Nah, jadi kita besarin langsung petanya. Nah, jadi di sini selanjutnya setelah kita mengukur ukuran untuk bagian sini, ini kan masih belum terlihat jelas ya bagiannya. Nah, jadi di sini kita bisa menzoom peta yang kita inginkan dengan cara menekan seperti ini. Ternyata kita bisa langsung mengambil bagiannya. Nah, nih. Sedikit lagi. Nah, setelah ini kita langsung mengukur untuk tempat kita mengisi biodata. Nah, sebelumnya cara mengukurnya itu kita menggunakan nomor yang telah diberikan di saat praktikum kemarin. Nah, tetapi sini saya sudah menghitung nomornya, sudah saya hitung. Ini dia sudah saya hitung yang ingin saya masukkan ke bagian bawahnya. Yang pertama itu 0,6 ya. Nah, kita bisa melihat sentimeternya di atas. 0,60. Nah, selanjutnya itu 1,20 di atasnya. Nah, selanjutnya itu 66,60. Nah, setelah selesai semuanya, nah jadi kita rapikan dia.
Nah, ini dia. Jadi setelah jadi kita masukkan kotak-kotaknya itu, caranya itu draw, kita tekan tanda kotak, kita buat kotaknya sesuai ukurannya, dan tekan properties, color. Selanjutnya juga kita lakukan kepada hal yang ke kotak yang lainnya. Nah, setelah selesai, selanjutnya kita akan langsung mengisi data. Pertama, sini kita masukkan logo Unsri-nya. Caranya itu tinggal ambil logo yang sudah kita siapkan. Kita kecilkan dulu gambarnya. Ini kan dia kan kayak nggak muat gitu, jadi kita bikin garis tengahnya. Ini di sini. Nah, jadi sudah langsung teratur tuh ke garis tengahnya. Nah, selanjutnya itu kita tambahkan hurufnya yang kita ingin tulis ini. Nah, ini caranya itu kita bisa menekan langsung properties dan kita ketik Universitas Sriwijaya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian simbol. Di sini kita bisa mengubah tulisannya seperti apa yang kita mau. Di sini saya akan memakai tulisan Times New Roman dengan size 20. Jangan lupa membuat tanda bold-nya. Nah, ini dia. Setelah selesai, kita bisa membikinnya langsung ke tengah. Nah, selanjutnya biar tidak susah, ini bisa kita copy biar tulisannya sama, paste. Nah, ini kita pindahkan ke sini. Nah, selanjutnya saya akan mengubah tulisannya ini ya ke tengah aja ya, biar agak rapi. Sudah ke tengah karena dia mengikuti sesi ini, jadi sudah langsung di tengah itu. Ini juga kita ubah jadi bagian daerah yang kita ingin kita olah. Ini dia menjadi Nah, selanjutnya sini kita akan menambahkan simbol. Nah, selanjutnya di kotak yang keempat ini kita akan memasukkan North Row, scale bar-nya sama scale text-nya. Nah, jadi North Row ini kita bebas ya mau milih yang mana aja. Nah, jadi di sini saya akan memilihnya. Ini letakin di tengah, pilih dulu biar muat nanti scale bar-nya. Selanjutnya ini masukin scale bar-nya. Ini kita pilih yang ini. Nah, ini kan dia masih dalam miles. Nah, jadi kayak kita mengubahnya dalam kilometer, ini dia itu bisa kita ubah ini kilometer. Nah, ini selanjutnya ini kita ubah jadi 2 aja. Ini setelah kita ubah jadi 2, kita tekan OK. Dia telah berubah menjadi kilometer. Ini bisa kita kecilin aja ya. Kita letakkan di bawahnya. Nah, selanjutnya
Kita masuk ke scale text-nya. Kita pakai yang ini, oke. Nah, ini kan masih belum terlalu lurus ya. Ya, jadi kita bisa bikin Nah, selanjutnya sini kita akan menulis lagi seperti yang ini untuk menulis sistem proyeksi sama sistem gridnya. Nah, jadi ini kita copy aja ya. Tidak paste, pindahkan ke sini. Nah, jadi sini sistem Nah, jadi ini biar lebih rapi lagi kita bikin kayak yang tadi, tengah-tengah garis. Selanjutnya di sini kita akan masukkan peta Indosat dengan cara menekan data frame. Ini kita sesuaikan aja ya ke sini. Nah, jadi caranya itu kita ambil datanya. Nah, sini cara mengambilnya itu seperti yang tadi kita ambil datanya. Nah, jadi yang kita masukkan itu cuma daerah kita aja ya. Oke, ini kita Pariamannya. Nah, di sini kita tambahin lagi kotak gitu nih di sini. Nah, ini kita buat ini soal ini no color, ini kita ubah. Terus kita buat ini. Nah, jadi selanjutnya ini yang kelima kita masukkan legendnya di sini cara legend. Kita pilih next. Ini tulisannya kita ubah 22. Ini timesnya Roman. Oke, dan next, finish. Ini udah kelihatan. Nah, selanjutnya ini kita rapikan ya ke sini. Jadi dia agak lebih rapi. Nah, selanjutnya ini yang terakhir, di sini kita masukin skalanya di sini. Nah, jadi ini kan sama aja. Jadi kita copy aja lagi dari kalimat ini. Copy, kita paste. Ini udah dia ke bawah. Nah, ini kita tulis. Oke. Kan nggak kalah muat ya, jadi kita kecilin aja angkanya. Fontnya kita kecilin aja jadi plus. Nah, baru nampak. Terus kita coba 15. Nah, oke, ini kita naikin ke atas. Aduh, ini Nah, selanjutnya kita masukin nama serta NIM kita. Tapi paste. Masukkan nama. Margareta si paham. Bisa masukkan link kita 3820250. Nah, selanjutnya oke. Nah, oke, setelah selesai ini kita lihat dulu ya hasilnya. Baik, begitu ya. Ini dia.
hasilnya. Nah, jadi kalau mau menyimpannya itu caranya itu masuk ke file, kita export map. Nah, sini kita save as tipenya ini PNG ya. Ini PNG. Oke. Kita lihat ya hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Nah, jadi cukup sekian yang ingin saya sampaikan untuk laporan akhir komputasi kelautan pengenalan software 1. Mohon maaf jika terlalu lama dan banyak kesalahan kata. Terima kasih.